Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di sini udah ada beberapa speaker kita buat sesi ketiga pada hari ini, di mana kita akan bahas tentang why your company need blockchain infrastructure gitu kan. Bukan base blockchain. Di sini kita bakal bahas kenapa sih perusahaan teman-teman itu butuh infrastruktur dari blockchain gitu kan. Dan sebelum aku mulai juga aku mau ngucapin thank you juga untuk CoinFox dan Utopia yang mengisi event ini, lalu juga untuk beberapa sponsor kita pada event Fogfest, pertama ada Bitget dan juga ada toko kripto yang menjadi sponsor pada event kali ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin di sini suka K-pop, nah suka Korea, kita mau let us know aja, let you know aja teman-teman gitu kan. Bahwasannya kita dari Bitget sponsor kita juga ada some activation, sebuah giveaway, yaitu satu trip pulang pergi ke Korea Selatan untuk teman-teman beruntung gitu kan. Nah detailnya gimana, teman-teman cukup nanti upload di Instagram, di Reels, or di feed tentang pengalaman teman-teman join di Fogfest hari ini gitu. Karena detail seperti apa nanti bakal ada tim kita yang nge-share di kolom chat juga gitu kan. Jadi teman-teman kalau ada mau ikutan nih giveaway-nya trip ke Korea gitu kan, ke Korea Selatan ya dan Korea Utara, tenang aja. Itu bisa langsung ikutan nanti di kolom chat detailnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau lebih mudah untuk trading di kripto atau investasi, kripto juga sedang ada fitur baru namanya instant trade, di mana teman-teman bisa lebih cepat, lebih mudah untuk investasi dan trading di kripto lewat aplikasi Toko Kripto. Jadi teman-teman feel free untuk cobain Toko Kripto dan cobain fitur terbarunya dari Toko Kripto kayak gitu. Dan kita juga ada partner kita dari MySkill. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, MySkill ini basically edutech. Dan kita lagi ada kerjasama di mana khusus buat teman-teman yang join di Fogfest, teman-teman bisa dapetin diskon 50% untuk teman-teman bisa langganan di MySkill dengan gunain kode kupon Fogfest gitu kan. Jadi teman-teman tinggal mampir ke MySkill, terus pilih kelas atau subscribe dan masukin kode kupon Fogfest dan teman-teman bisa dapetin diskon 50%. Seperti itu. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke sesi ketiga kali ini. Kita ada dua speaker luar biasa hari ini. Ada Kak Asi dan juga ada Kelvin. Selamat siang, mungkin menyapa Kak Asi dulu. Halo Kak Asi. Halo, selamat siang. Suaraku aman Halo. nggak? Aman-aman. Apa Oke. kabar Kak Asi? Kabar baik, apa kabar teman-teman di CoinFox? Kabar sehat-sehat. Kayak kemarin habis dari Filipina atau dari mana kemarin Kak ya? Aku lupa tuh, sempat lihat juga. Yes, kemarin kita bisa acara Philippine Festival juga di Manila. Oke, luar biasa. Dan di sini juga ada Kelvin. Halo, Mas Kelvin. Halo Kak, Halo, oke. Gimana Mas Kelvin? Sehat? sehat. Kedinginan aja nih, AC-nya dingin banget. Iya, Jakarta di sini lagi hujan sih ya. Dari tadi nggak berhenti-berhenti nih hujan. Semoga teman-teman juga yang lain pada aman koneksinya. Karena kita sekitar sejam ke depan bakal ngobrol-ngobrol bareng Kasih dari Abi Raspakrindo dan juga Kelvin dari Engo Studio gitu. Nah, kita bakal langsung mulai aja nih teman-teman gitu kan di sesi kali ini. Mungkin kalau kita ngomongin blockchain infrastructure teman-teman gitu kan. Ini salah satu teknologi yang lagi rame gitu kan. Bahkan sekarang ini semakin ramai adopsinya. Mungkin 2-3 tahun kemarin tuh masih banyak yang sekedar ngomongin kayak potensial dan sebagainya. Tapi di 2003 kayaknya nih kalau kita ngeliat global market itu tuh udah gak cuman dilihat, tapi banyak yang mulai ngadopsi gitu kan. PayPal mungkin udah masuk gitu kan, beberapa company juga udah banyak yang adopsi gitu kan blockchain sebagai infrastructure dari company-nya, atau kayak JP Morgan pun bahkan kalau nggak salah mereka juga punya stablecoin sendiri dan sebagainya. Nah, mungkin buat narasumber sebelum kita bahas lebih lanjut tentang infrastruktur blockchain gitu kan, pengen tahu juga sudut pandang narasumber tentang sebenarnya kalau kita main blockchain, dampak apa sih yang bisa dikasih ya sama blockchain ini khususnya untuk infrastruktur IT dari suatu perusahaan gitu, dan kenapa perusahaan itu harus aware dengan teknologi blockchain khususnya dari segi infrastruktur IT yang ada dalam perusahaan. Mungkin dari Kak Asih dulu, kira-kira gimana Kak? Oke, karena kita bahas mengenai teknologi blockchain ya, nanti kan berarti Kak Kelvin yang bahas sudah sisi teknikal, mungkin aku akan coba bahas dari sisi bisnis gitu ya. Jadi yang paling sederhana dulu, ini sesuatu yang biasanya saya rasa harus dipahami kalau memang ada rencana untuk mengimplementasi teknologi. Apapun teknologi itu, saya rasa harus memahami bahwa kenapa sih pakai teknologi satu hal, dan saat sudah
punya pemahaman yang baik, oh teknologi blockchain itu seperti ABCDE, punya value seperti ini, akan mulai muncul pemahaman bahwa apa nanti dampaknya terhadap sebuah sistem yang mungkin sudah ada saat ini di beberapa perusahaan gitu ya, sistem yang sudah mainstream gitu. Nah, tadi kalau nanya mengenai dari sisi IT, aku rasa beberapa hal yang jadi cukup signifikan adalah sifatnya teknologi blockchain yang decentralized gitu ya. Ini yang salah satu menurutku cukup um, sangat berbeda dari banyaknya jenis model bisnis yang mungkin saat ini kita tahu hampir seluruhnya centralized dan kalau aku melihatnya adalah sebagai users individu gitu ya, kita kadang-kadang sulit untuk mempercayai suatu sistem yang ada gitu, baik itu sistem yang dibentuk oleh pemerintah maupun sistem saat ini yang ada di platform-platform transaksi yang kita punya gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa PR yang sebagai user tuh kita harus kalau mau pakai suatu platform, oh tahu dulu nih platform punya izin gak sih di Indonesia misalnya gitu. Lalu oh, oke, let's say udah berizin gitu ya. Masih banyak ternyata isu-isu lain, contohnya karena masih sangat centralized, oh ternyata si pihak centralized ini punya akses luar biasa besar gitu ya sepenuhnya terhadap suatu data yang kita miliki gitu, di mana data-data itu mungkin kalau kita tahu sering banget dengar isu-isu di luar sana, oh ada penjualan data kah, data yang bocor dan seterusnya gitu ya. Itu satu hal. Jadi sebagai user aku rasa ini mempengaruhi kepercayaan kita terhadap sebuah perusahaan gitu. Dan kita tahu kenapa mungkin kalau ngomongin blockchain aku rasa nggak bisa terlepas dari kripto karena ini salah satu produk ya teman-teman, produk di atas teknologi ini yang gunanya bukan tidak hanya untuk trading gitu ya, tapi contohnya kenapa aku pakai kripto adalah kenapa sih kok usersnya bisa banyak banget, kenapa orang bisa menggunakan kripto saat ini, atau mungkin apalagi produk-produk lain seperti ada NFT dan seterusnya gitu, kenapa banyak orang yang mulai paham dan menggunakan teknologi ini, produk-produk teknologi ini menjadi sangat luas tadi seperti disebutkan sama Mas Rian. Ya, alasannya karena mereka paham, oh ada dari sisi keamanan produk-produk ini karena decentralized, sehingga nggak ada nih otoritas yang secara spesifik bisa mengatur baik dari harga kah, baik dari pergerakannya, distribusi, dan seterusnya. Gitu. Jadi, aku rasa ini jadi satu hal yang penting dalam sebuah perusahaan untuk memahami sebuah teknologi, sehingga dia tahu nanti value apa sih yang bisa ditawarkan ke usersnya gitu. Dari sisi IT, aku rasa tadi akan sangat berpengaruh mungkin karena hampir saat ini seluruh bisnis model kita sifatnya centralized, akan ada perubahan di situ nih, ada transisi yang mungkin agak sedikit kagok biasanya di awal, karena mulai dari yang sifatnya centralized menjadi decentralized gitu. Jadi aku rasa itu yang berarti PR-nya sebuah perusahaan kalau mau mengimplementasikan teknologi blockchain ya harus paham dulu teknologinya seperti apa, karena nggak murah ya Mas Rian, Iya. infrastruktur itu nggak murah, challenge-nya lagi. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam lagi itu mengenai beberapa challenges itu. Tapi saya rasa tadi paham dulu bahwa ini adalah sebuah teknologi baru, meskipun dari tahun 2009, tapi uh, eksplorasi dari produknya, dari teknologi itu masih terus berjalan gitu. Jadi harus ada proses memahami cara bekerjanya teknologi ini. Itu dulu dari aku, Mas Rian. Oke, thank you Kak Asri. Jadi mungkin tadi beberapa poin penting adalah gimana blockchain ini bisa jadi satu teknologi yang desentral, yang itu tadi sempat eksplorasi juga masih panjang banget, bahkan dari 2009 pun sampai sekarang masih cukup banyak nih lebar banget eksplorasi dari desentral, dan juga mungkin dari segi keamanan yang juga bisa jadi di notes pembedanya lah ya mungkin dari blockchain dengan sistem-sistem lainnya. Nah kalau dari Mas Kelvin kira-kira gimana nih pendapatnya Mas Kelvin? Nah, untuk adopsi blockchain sendiri di satu perusahaan pasti ada dampak signifikan di kasus tertentu. Nah, dampak yang dapat kita expect sendiri kayak dalam implementasi blockchain misalkan. Yang pertama ada yang pertama dan paling utama itu ada data manajemennya. Ini tuh emang udah poin utama penggunaan blockchain dalam bidang apapun basically. Di mana ngemungkinin untuk utilize sifat-sifat unik blockchain kayak immutability, data integrity ataupun transparansi, dan juga how it is trustless gitu. Cara penyimpanan dan struktur datanya juga akan sangat terpengaruh karena caranya ini bakal berbeda dengan sistem database yang emang sering biasanya digunakan di perusahaan. Dan yang kedua mungkin dalam segi keamanannya, di mana blockchain sendiri itu ningkatin keamanannya banget dalam penyimpanan datanya. Karena semua yang dilakuin di blockchain ini akan tercatat semua dan tamper-proof, nggak bisa diubah. Walaupun ada yang iseng pun pasti kelihatan dan dapat dimitigasi berbagai risiko keamanannya. Lalu lanjut lagi, paling pada sisi interoperabilitas dengan sistem yang udah ada sekarang. Kayak
perlu dikonsider juga untuk integrasi ke dalam sistem yang udah ada dalam perusahaan, misalkan CRM atau ERP yang mereka gunakan supaya sistem itu emang bisa berjalan gitu. Lalu yang terakhir ada juga dampak ke segi skalabilitas pastinya, di mana commonly used blockchain itu rata-rata perlu resource yang lebih, which means kecepatannya juga bakal kurang. Dan ketika suatu kasus di mana perputaran datanya itu sangat amat besar, hal ini itu bisa pengaruhin skalabilitas sistem yang udah ada. Gitu sih, Kak. Oke, menarik. Jadi tadi beberapa poin sampaikan juga nih, yang mungkin juga seperti dibilang ya, ini agak teknikal sebenarnya nih. Udah menarik juga gitu kan dari scalability. Tadi bahas juga tentang gimana harus dari CRM CRM. CRM dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin cukup menarik bisa dieksplor dari teknologi blockchain itu sendiri gitu kan. Nah, em, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Jadi tadi kita bahas tentang dampaknya. Jadi memang cukup banyak. Mungkin yang perlu diingat adalah ya desentralnya, terus juga keamanannya gitu kan, dan juga tadi interoperability-nya gitu, karena bisa dilakukan oleh blockchain ini untuk company gitu kan, atau perusahaan. Nah, berikutnya mungkin kayaknya kita kalau ngobrol tentang blockchain ini bakal lebih enak kalau kita ngobrol tentang use case lah, atau bukan use case, sorry, contoh lah gitu, contoh penerapan. Nah, mungkin berikutnya aku mau nanya ke Calvin dulu nih, Mas Calvin dulu gitu kan. Jadi ibaratnya kalau ngomongin blockchain, boleh nggak ya kayak kasih contoh nih ke audiens gitu kan, lebih ke arah contoh penerapan blockchain yang mungkin bisa kasih impact langsung nih ke perusahaan gitu. Kalau kita ngomongin blockchain kan mungkin banyak nih ya. Oke, let's say kita dari segi, oh sistemnya misalnya diubah jadi sentral, atau kayak database dulu deh atau apa. Tapi kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Kelvin, apa sih contoh yang paling konkret mungkin dan Mas bisa ngasih impact langsung ke company ketika mereka ngadopsi teknologi blockchain, Mas? Nah, paling ada dua bidang sih aku suka banget untuk diimplementasiin blockchain karena itu emang cocok. Oke, intinya yang menurut aku bagus untuk diimplementasiin blockchain itu eh, bidang yang perputaran data itu tinggi. Misalkan yang pertama itu supply chain, di mana kan terjadi tuh banyak perputaran barang. Blockchain ini nyatet semua pelacakan produk dari produsen sampai end consumer mereka. Ini ningkatin tuh kepercayaan dan transparansi di seluruh supply chain juga, dan bakal juga ngegampangin identifikasi dan juga penyelesaian masalah umum kayak produk palsu ataupun misalkan logistik yang nggak efisien misalkan. Terus selanjutnya sendiri paling umum di sektor finansial, specifically di perbankan dan keuangan. Nah, implementasi blockchain di sektor ini dapat ningkatin kecepatan transaksi ataupun keamanan, atau mungkin juga sampai mengurangi biaya. Mungkin paling umumnya dapat memudahkan rekonsiliasi, dan dispute karena catatan transaksi sendiri sifatnya permanen dan mengurangi resiko lah dalam kesalahan sistem. Salah satu yang lumayan trending mungkin penggunaan CBDC, di mana kasarnya itu ada suatu stablecoin yang dibikin sama bank sentral negaranya. Ini sangat mempermudahkan interop antar bank satu sama lain. Gitu sih. Oke, oke. Ini menarik. Jadi ada dua dua case nih ya. Mungkin beberapa adopsi udah mulai baik juga teman-teman gitu. Kalau kayak tadi ada mungkin finansial gitu kan, industri finansial mungkin salah satu bank juga, perbankan, dan juga supply chain gitu kan. Kalau kita ngomong perbankan, betul CBDC ada, mungkin nanti juga Kak Asik kalau mana juga boleh gitu kan. Jadi CBDC bahkan BI juga udah punya rancangannya ya, namanya Proyek Garuda, yang soon mungkin bakal diimplementasi juga oleh Indonesia gitu kan. Dan juga kalau finansial, kayaknya emang sejauh ini paling banyak itu sih ya. Dan bahkan sebelum ini juga sisinya kita sempat bahas juga tentang decentralized finance. Siapa tahu ada yang join tadi, itu juga kita banyak banget bahas tentang adopsi blockchain di DeFi gitu kan. Dan yang kedua juga ada supply chain. Yang ini juga menarik, kalau nggak salah juga di Indonesia juga udah ada company kopi kalau nggak salah yang memang menggunakan traceability dalam blockchain untuk bisa nge-track tuh kan, dari petani ke supplier mungkin sampai ke kedai kopi itu gimana prosesnya. Itu juga salah satu case yang udah mulai banyak reduksi juga, bahkan di luar kalau nggak salah beberapa apa namanya luxury brand ya, itu juga udah mulai masuk. Kalau nggak salah ada namanya Aura Aura Consortium gitu, kalau nggak salah namanya, dari kayak brand-brand LV, brand Prada, itu ngegunain supply chain ini untuk traceability. Jadi menarik teman-teman ya. Siapa tahu di sini ada yang dari company supply chain atau finance. Nah, ini bisa kita explore bareng-bareng di sesi kali ini nih. Nah, kalau menurut Kak Asin nih Kak, kira-kira apa sih contoh-contoh kasus mungkin yang bisa langsung ngasih impact ke perusahaan dari sudut pandang blockchain kayak gitu Kak? Hmm.
Sebenarnya tadi jawabannya Kak Kelvin itu yang juga jawaban initial answers aku, bahwa emang dua itu yang luar biasa besar use cases kalau kita bahas di blockchain ya, supply chain. Ya, aku rasa ini yang paling banyak, meskipun ada berbagai jenis. Tadi kita mungkin ngomongin mengenai proses distribusi dan lain sebagainya, tapi banyak juga supply chain yang mungkin lebih spesifik. Tapi dalam arti supply chain itu, karena kita tahu salah satu sifatnya blockchain adalah traceability, jadi ini satu yang sangat relevan gitu kalau ngomong implementasi. Lalu dari sisi financial sector, setuju banget. Aku rasa udah banyak, ini salah satu yang paling besar juga gitu ya, karena sektornya sendiri luar biasa besar. Kita tahu ada financial technology ya teman-teman, fintech gitu ya, dan itu sangat ngebantu kita dari sisi users gitu ya, sangat mudah untuk menggunakan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya layersnya dalam suatu transaksi itu ternyata tetap panjang gitu. Nah, ini yang mungkin akan jadi relevan dan menarik saat bisa mengimplementasikan teknologi blockchain yang tadi sifatnya decentralized, sehingga seluruh stakeholders nih yang kalau terlibat dalam suatu proses transaksi, mereka bisa lebih cepat gitu ya. Jadi harusnya costnya lebih murah, dan akan banyak memotong layers gitu. Nah, itu. Nah, kalau di luar dari itu, aku rasa tadi yang langsung kepikiran olehku ada satu, ini juga menarik sekali, yaitu self-sovereign identity. Kita tahu nih jadi isu yang cukup isu nasional ya, terkait gimana satu individu bisa punya banyak identitas gitu ya, dan kalau double mungkin nggak isu, tapi double terus bisa digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan yang sebenarnya ingin dimitigasi gitu kan. Belum lagi kalau mulai dari sebuah negara yang ingin, aku rasa Indonesia kan saat ini sejak mulai pandemi ingin meningkatkan lagi sisi ekonomi negaranya dengan meningkatkan ini ya, tourism gitu ya. Gimana supaya bisa banyak mengundang foreigners masuk Indonesia. Nah, kalau teman-teman ingat, saya masih pengalaman sekali kalau kita masuk ke imigrasi negara manapun, itu masih banyak isu kita harus isi beberapa kali forms gitu yang mungkin pertanyaannya sama gitu ya, dan akhirnya justru muncul isu baru karena beberapa kali akhirnya ada informasi yang mungkin nggak sama saat kita isi di form pertama dan form kedua, akhirnya ada kesalahan dan seterusnya gitu. Nah, bayangkan kalau sekarang ada sebuah database terintegrasi gitu ya, dan kita sebagai seorang individu yang memiliki data tersebut sepenuhnya punya akses dan punya privilege untuk memberikan akses tersebut kepada pihak yang membutuhkan gitu. Sama lah seperti kalau di Indonesia, kalau tadi saya cukup besar ngasih contohnya itu di tingkat perbatasan antar negara, mungkin sekarang kalau di Indonesia saat kita umur 17 tahun, kita mau bikin KTP, kita ke kelurahan, kita disuruh isi form, pertanyaannya nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya gitu ya. Lalu sudah dapat KTP, kita punya kendaraan pribadi, harus bikin SIM, sama harus ke kantor polisi kah, atau kemana yang memang mengurus SIM, sama isi form yang sama. Atau saat kita mau ke luar negeri, bikin paspor, formnya sama. Dibayangkan ada berapa banyak database ini yang tadi ada akhirnya kecenderungan untuk kesalahan data. Jadi banyak di Indonesia orang yang KTP sama paspor sama SIM atau dokumen yang lain itu beda datanya gitu. Nah, ini kan isu ya gitu. Nah, bayangkan kalau sekarang kita sudah punya satu database yang terintegrasi gitu ya. Lalu saat kita mau memberikan data ke satu pihak tertentu, karena misalnya lo mau bikin SIM, kita sebagai individu yang punya akses penuhnya dan memberikan akses tersebut ke pihak tertentu yang memang ingin mengakses dan untuk kebutuhan tertentu gitu. Jadi ini aku rasa jadi use case yang sangat menarik dan banyak kita diskusikan juga sama pihak-pihak terkait kayak Dukcapil gitu, bahwa ini sudah mulai dibutuhkan nih di Indonesia karena kan banyak isu-isu yang muncul dari sisi contohnya kayak proses apa ya, health record. Ini juga saya rasa menarik. Masuk ke rumah sakit A, lalu kita misalnya ada isu kesehatan dan lain sebagainya, lalu sembuh, suatu hari kita masuk lagi ke rumah sakit B, ini yang simpen health recordnya bukan kita, tapi rumah sakit A, dan kita harus minta dulu ke rumah sakit A bahwa gue mau minta dong health record yang kemarin gitu, baru kita kirim. Bayangkan ini sebuah health record yang sifatnya sensitif, tapi tidak dimiliki oleh si individu tersebut. Nah, ini saya rasa bisa jadi use case yang menarik untuk dieksplorasi, diimplementasikan, tidak hanya di tingkat kecil ya gitu, tapi bisa ke tingkat nasional dan bahkan internasional gitu, terintegrasi satu sama lain. Itu dari aku mungkin contohnya. Oke, luar biasa. Tadi ada dua tambahan nih contoh yang mungkin menarik juga diadopsi ke depannya gitu kan, ada data gitu kan, data pribadi, atau mungkin ada juga kalau di industri ini kayak nyebutnya DID mungkin dan sebagainya gitu. Itu hal yang cukup menarik juga diekspor. Dan healthcare tadi kan, gimana caranya mungkin dua hal ini mungkin berhubungan dengan data, karena memang salah satu hal dari blockchain adalah ya tadi ya, gimana caranya semua ke trace
semua lebih simpel gitu kan. Jadi isu-isu kita ada sempat kasih ceritain kayak isi kemana-mana dapat form lagi, isi lagi. Padahal ya harusnya if we can imagine ada satu database yang udah lengkap kan harusnya itu bisa lebih keintegrasi gitu kan. Cukup menarik teman-teman. Dan by the way juga baru ingat kalau kita juga besok kalau nggak salah jam 10-an di salah satu sesi juga kita bakal ngebahas tentang digital identity gitu kan. Nanti bakal ada dari tim Arise Network dan juga ada dari Daugen. Cukup menarik juga. Siapa tahu teman-teman tadi sempat tertarik dengan oh bisa ya blockchain itu buat identity. Nah mungkin besok nih kita bakal bahas khusus buat itunya nih. Kebetulan ada yang sama nih topiknya gitu kan. Harusnya supply chain juga ada nih nanti ya, tapi kayaknya ketinggalan kita bahas supply chain. Paling ada CBDC, itu juga besok gitu teman-teman. Jadi ibaratnya hari ini kita bahas general semuanya. Nah kalau mau lebih detail, besok kita banyak sesi-sesi yang lebih detail mengenai use case di salah satu industri di dalam blockchain. Nah, yang yang berikutnya nih gitu kan. Kalau kita ngomongin blockchain, buat teman-teman yang masih kaman atau paham, pasti tahu kalau kita ngomongin blockchain itu banyak bukan jenis ya, mungkin kita sebut kayak infrastrukturnya. Let's say ada Ethereum, ada Solana dan sebagainya. Kalau kita ngomongin, ibaratnya kalau kita ngomongin web itu kan mungkin ya kita mau bikin apps, pilihannya ya di iOS atau Android, as simple as that. Tapi kalau kita ngomongin blockchain, ketika kita mau mengadopsi blockchain, mungkin ada yang private, ada yang public. Itu kalau public ya banyak. Ada layer 1, nambah lagi ada layer 2 gitu kan. Nah, ngomongin tentang si blockchain ini nih gitu kan. Atau bisa disebut juga layer mungkin biar lebih gampang gitu kan. Gimana sih cara tepat gitu kan untuk perusahaan nih milih blockchain mana yang mungkin tepat untuk perusahaannya gitu kan. Mungkin dari kita tahu tadi ada Ethereum, Polygon, Solana, Algorand, macam-macam banyak. Mungkin ketika teman-teman ngelihat nanti kayak bingung, aduh, which which one better gitu kan buat kita, buat company gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang kasih mungkin pertama nih kira-kira kalau dari kasih ada preference gak kayak untuk perusahaan nih nentuin blockchain mana dipakai tuh gimana sih caranya yang tepat gitu kan? Oke. Kalau kita tuh sejak tahun 2022 udah banyak banget dapat interest dari pemerintahan yang ingin implementasi blockchain. Dan biasanya ada pertanyaan dulu dari kita gitu ya. Aku pribadi akan nanya, kenapa pakai blockchain? Isu apa sih yang mau diselesaikan gitu? Karena semuanya di blockchain bisa sih bisa gitu ya. Selama beberapa uh, unsur-unsur dasar terpenuhi bisa banget kita bisa mengimplementasikan blockchain di beberapa isu gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa harus blockchain? Ada urgensi apa? Itu pertama. Kenapa aku minta menjawab pertanyaan itu untuk memahami bahwa uh, goals-nya itu apa sih dari implementasi ini gitu. Apa yang mau dicapai dari implementasi ini sehingga nanti goals-nya itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi protokol apa yang mau digunakan, infrastruktur yang seperti apa gitu. Karena kita tahu udah banyak banget sekarang pilihan di market itu udah sangat banyak. Concerns apa yang ada muncul dari suatu perusahaan yang mengimplementasikan blockchain misalnya. Ada perusahaan yang, oh saya concern banget nih sama mengenai sustainability. Oke, bisa pilih beberapa mungkin layer yang saat ini lebih eco-friendly misalnya gitu. Itu salah satu itu kalau yang dari sisi non-technicalnya gitu ya. Atau kalau misalnya, oh ngerasa yang penting ini kita internally aja kok pakainya. Jadi mungkin bisa pakai yang memang lebih relevan untuk mereka gitu. Jadi bisa dilihat, bisa ada proses mengkaji ya. Ini aku rasa proses yang paling penting, terutama untuk perusahaan yang mungkin belum banyak pemahaman mengenai teknologi blockchain gitu. Jadi harus mengkaji seperti apa. Belum lagi kalau dari sisi teknikal misalnya jumlah jumlah komputer yang akan nanti terlibat dan sebagainya. Yang aku rasa ini kan tujuannya tadi kalau misalnya mencapai suatu fairness karena suatu sistem yang decentralized biasanya kan ada tujuannya ya, oh supaya bisa fair nih. Jadi semuanya bisa punya suara yang sama dalam misalnya misalnya mau bikin blockchain ini dengan fungsi tertentu gitu misalnya. Berarti gimana fairness-nya, dibentukkan seperti apa? Contohnya saat ini di Indonesia kementerian-kementerian banyak nih tadi mau implementasi blockchain, terus mereka bilang kita pakai blockchain apa nih? Biasanya kan orang pemerintah tuh suka nggak percaya, masa sih kita pakai sebuah sistem yang bukan dari Indonesia gitu? Karena mereka masih berpikir oh ini dibentuknya di suatu negara, akan ada server di suatu negara gitu kan. Jadi kita bilang kalau misalnya mau bikin sendiri pun, mau bikin infrastruktur sendiri, mau bikin protokol sendiri gitu ya, mau bikin ledger sendiri, ya harus ditentukan itu seperti apa nanti fairness-nya. Apakah kalau misalnya kita bikin hanya oke, let's say di Indonesia, terus kementerian-kementerian ini jadi notes-nya gitu ya, keamanannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi aku rasa proses yang paling penting di sini sih ya nggak bisa ya aku bilang oh kalau ini harus pakai ini gitu protokolnya ini karena harus lihat lagi use case apa yang mau dicapai tadi apalagi concern tadi ya biasanya perusahaan itu punya concern terspesifik yang mereka mau
yang menurut mereka harus diperhatikan sebelum mereka punya produk atau layanan baru gitu kan. Jadi aku rasa itu mengkaji jadi satu PR yang sangat penting kalau ingin mengimplementasi, karena tadi cost-nya juga nggak rendah loh, ini nggak murah gitu kan. Makanya banyak sekarang bank-bank baik itu private maupun public owned banks, mereka mulai punya tim research and development-nya spesifik ke blockchain gitu. Mereka punya tim, mereka coba untuk ngembangin oke di sisi mana yang relevan kayak remittance nih. Kan gampang, remittance sudah ada soalnya saat ini kan. Jadi nggak perlu mereka bikin sendiri khusus sistem remittance. Mereka bisa pakai beberapa yang sudah ada, Ripple, Stellar, dan seterusnya gitu. Jadi itu dari aku rasa mengkaji itu jadi strategi dan PR utama buat perusahaan yang ingin mengimplementasikan teknologi ini. Oke, menarik. Ini juga masuk ke teman-teman ya. Jadi bahkan mungkin tadi kalau kata Kasih beberapa perusahaan punya R&D sendiri, tim gitu kan, tim sendiri yang bahkan sebelum mereka develop the blockchain, ya mereka R&D dulu kira-kira ya tadi ya, buat apa dulu gitu kan. Kalau kata dikasih ya, sebenarnya semua bisa diblockchainin, cuman yang mana nih yang butuh gitu kan. Ini blockchainin lalu teman-teman bisa cek dan kaji masing-masing kira-kira yang cocok yang mana gitu kan. Nah, kalau dari Mas Calvin nih gitu kan, mungkin dari segi teknikal juga ngomongin tentang pilih blockchain mana sih yang kira-kira cocok gitu kan. Kira-kira Mas Calvin menurut Mas gimana, dan ada nggak sih kendala, mungkin kalau kita tahu juga kendala bahasa pemrograman kalau nggak salah kan, itu juga jadi kendala kayak mungkin kalau Polygon pakai bahasa apa, kalau Algorand pakai bahasa apa misalnya gitu, itu jadi pilihan juga nggak sih sebenarnya dari sisi company kalau menurut Mas Calvin? Oke. Mostly jawaban aku udah jawab kasih semuanya, cuma aku sekarang pengen nambahin ke tipe-tipe blockchain mungkin ya. Jadi bagi aku tipe blockchain sendiri ada bagi tiga lah mostly. Ada private, public, dan juga konsorsium di tengah-tengah. Nah, jadi blockchain sendiri itu banyak, nggak cuma Ethereum, Matic atau yang kita tahu, ada juga yang emang untuk company only dan emang kita sendiri nggak bisa pakai. Contohnya, mungkin aku langsung contoh penggunaan aja, misalkan untuk blockchain publik, ini tuh kalau emang butuh transparansi penuh dan akses terbuka ke semuanya, like semua manusia gitu, yang siapapun bisa ngakses dan semuanya itu bisa ngakses dan jadi validator atau not dalam sistem blockchain itu. Dan yang kedua ada private, di mana ini tuh cuma bisa diakses oleh suatu institusi spesifik, satu pihak aja. Ya memang agak kontraintuitif sih dia ini, karena private blockchain sendiri punya tendensi untuk mengurangi sifat terdesentralisasinya. Cuma ya pastinya ada beberapa use case yang bisa menggunakan ini, misalkan emang cukup untuk sistem internal aja. Dan yang ketiga ini, aku paling suka yang ini, dia konsorsium. Konsorsium blockchain itu gabungan antara private dan publik ya. Dia itu sebenarnya tertutup, cuma dijalankan oleh beberapa institusi. Jadi nggak cuma satu institusi. Salah satu apa? Salah satu konsorsium blockchain yang paling aku suka itu R3 Corda. Dia itu blockchain yang konsorsium dan fokusnya itu ke financial sector. Dia itu fokus banget ke privasi ataupun legalitas dan bagaimana efisiensi suatu transaksi. Dan apa? Mereka tuh udah digunakan kayaknya oleh institusi gede kayak HSBC, US, UBS dan lainnya. Dan ini sangat blockchain ini mantap banget untuk digunakan antar institusi finansial. Dan kalau dalam penggunaannya sendiri pastinya ada suatu halangan di mana berbagai blockchain itu bahkan beda-beda. Ethereum yang kita tahu aja Solidity walaupun mirip JavaScript lumayan jauh beda. Dan ketika untuk implement suatu blockchain, developer ini tuh perlu belajar lagi penggunaan bahasa yang baru dan suatu sistem yang baru. Balik lagi ke implementasi awal kan perlu professional resource yang lumayan kalau untuk di company. Dan ini balik lagi ke masalah di mana di Indonesia itu professional resource-nya untuk bidang ini tuh sangat amat kurang. Itu menurut aku challenge utamanya sih. Karena ini hal baru juga. Oke, oke, menarik. Jadi kalau tadi sempat disampaikan juga berarti ini juga knowledge buat teman-teman ya. Kayak ternyata kita kalau ngomongin blockchain sebelum milih lagi juga ada tadi ada private blockchain, ada public sama konsorsium. Jadi juga udah jelasin sama Calvin tuh kayak bedanya apa, plus minusnya apa, dan teman-teman tuh bisa bisa decide pakai yang mana gitu kan. Nah, by the way juga mungkin
sambil kita baca-baca nih ya, jadi ada beberapa Q&A, jadi barusan ada yang cukup relate ternyata, dan kayaknya bisa kita sambungin sama bahasan barusan gitu kan. Jadi memang kalau di Q&A ini ada yang nanya gitu kan. Sambil begitu teman-teman, kita bakal sambil transisi ya dari sebenarnya sudah 2 pertanyaan, tapi kita bisa transisi sambilan juga ke Q&A kalau ada yang nyambung juga pertanyaannya. Jadi feel free buat teman-teman yang mau nanya, langsung langsung tap in aja di question, nanti bakal kita pilih mana yang menarik untuk kita bahas gitu. Kalau sempat semua kita bahas, tapi kalau enggak mungkin nanti bisa dem-deman mungkin speaker atau gimana, gampang lah teman-teman ya gitu kan. Nah jadi ada yang menarik di sini di mana dari Anonymous gitu kan, kayak how the company address the issue of data privacy and security when using public blockchain. Nah ini menarik. Jadi kayak tadi kita ngomongin private, public dan sebagainya gitu kan. Nah jadi ada yang bertanya kayak gimana company ini perusahaan gitu kan. Ibaratnya menangkis apa dalam artian kayak kan data privacy ini penting gitu kan dan security, tapi pakai public blockchain gitu kan. Nah jadi secara sederhana pertanyaan adalah kayak how company address the issue of data privacy and security when using public blockchain, and are there a way to strike a balance between transparency and data protection. Ini cukup menarik karena menurutku oke, ketika perusahaan kan pasti banyak datanya nggak terbuka atau apa. Tapi kalau kita public blockchain, bisa dikatakan mungkin itu ya public gitu kan secara bahasa. Nah, menurut narasumber gimana tentang pertanyaan ini nih? Kalau mungkin dari Calvin dulu, mungkin kira-kira gimana? Ini gue nge-lag. Tahu. Calvin agak nge-freeze. Mungkin kita lanjut ke Kasih dulu. Kira-kira Kasih gimana Kak? Oke, ini pertanyaan di Q&A, right? Yap, Ada Q&A. 2 hal yang aku harus clarify nih. Siapa yang nanya nih? Soalnya dia ada Mungkin data kalau mau privacy lanjut, and security. Oh, ya Ke, paling tadi keputus di awal, Vin. Mungkin boleh ulang dikit. Tadi nge-freeze. oke. Nah, Paling balik ke ini yang awal kayak kalau emang mereka butuh use case itu di mana data nggak mau diakses sama publik, eh, kenapa mereka pakai public blockchain itu sendiri gitu. Maksudnya ada yang lainnya kayak konsorsium yang bisa lebih terkontrol gitu. Kalau emang udah terlanjur misalkan dan maunya emang public blockchain ya ada beberapa metode lah khususnya lagi ngetrending sekarang itu ZK di mana akses kontrol datanya sendiri itu dapat sangat dikontrol gitu. Nggak semua orang publik bisa mengakses suatu data yang privat gitu. oke, menarik. Jadi ya tadi ya kembali ke bahasa sebelum tadi, lebih ke ketika emang nggak mau dipublish, ya mungkin bisa pakai konsorsium atau sorry private blockchain gitu kan. Nah tadi mungkin lanjut ke Asih. Sorry tadi gimana Kak? nggak apa-apa. Kira-kira? Aku lebih ini sih. Jadi memang transparansi itu bisa jadi dua belah mata pisau yang kadang-kadang Hmm. kalau dengar blockchain itu transparan langsung, wah berarti semua datanya nih kelihatan orang nih. Oh, atau apalagi perbankan pemerintahan gitu ya, saat transparan seperti itu. Tapi kan tadi aku senang banget tadi sempat dijelasin sedikit mengenai beberapa jenis blockchain yang bisa digunakan gitu ya. Bahkan di dalam konsorsium aja itu sebenarnya banyak sekali jenis lagi yang mungkin nanti relevan nih kalau disesuaikan sama perusahaan-perusahaan yang mau implementasi tapi sifatnya um, nggak mau fully public gitu. Jadi misalnya ada beberapa. Jadi contohnya gini deh, yang paling sederhana aku rasa bisa bagaimana kan kalau konsorsium itu hak untuk menulis tuh biasanya ada di perusahaan atau apa institusi yang memang punya akses dan biasanya ya mereka lah yang punya inisiatif untuk membentuk konsorsium ini gitu kan. Dan nanti hasil tulisannya itu gitu ya, hasil pencatatannya itu mau dibuat seperti apa, nah itu juga bisa di set gitu loh. Jadi apakah nanti sifatnya lebih harus permission, jadi orang-orang yang mau memang akses ya harus punya permission untuk akses gitu. Jadi aku rasa saat ini lebih ke arah sana gitu. Jadi transparansinya harus dipahamin transparansinya seperti apa. Tapi apakah memang di satu sisi perusahaan tersebut memang mau membuat sesuatu yang transparan? Bisa juga bahkan pakai yang apa namanya tadi yang konsorsium ini bisa dibuat publik kalau misalnya setelah proses pencatatan dan seterusnya sudah dilakukan, nanti hasil datanya misalnya mau dibuat publik itu juga bisa gitu. Jadi aku rasa ini justru tadi kenapa perlu dikaji untuk tahu nih mau pakai yang mana sih sebenarnya nih blockchain-nya. Jadi kalau ada isu-isu tadi mengenai data security dan lain sebagainya,
itu bisa dimitigasi dari awal karena udah tahu oh, sesuai nih sama kebutuhan perusahaan mereka gitu. Itu dari aku, Mas Rian. Oke, benar ini jadi mungkin bakal jadi galau ya teman-teman. Jadi kalau kata tadi ibaratnya kalau kasih kayak daripada galau gitu kan kayak memang penting untuk kita ngebangun yang namanya tim R&D nih apalagi mungkin company yang besar tadi ya. Karena memang banyak pertimbangan yang bahkan perlu kita lakuin nih. Jadi kayak kalau kita simpulin dikit dari beberapa bahasan, basically blockchain ini penting buat company ya tadi transparan, traceability dan sebagainya. Tapi before ke sana cukup banyak pertimbangan yang bisa kita pilih dulu gitu kan dari banyak hal gitu kan termasuk kalau ngomongin ya ini ya kayak tadi ya jadi sebenarnya kan agak agak bahkan kalau tadi kata kasih bisa kata sebenarnya transparansi ini dua mata pisau gitu kan kayak di sisi lain bagus tapi kalau buat company ya masa sih data kita ke expose sebagainya gitu kan jadi tapi di sisi lain oh ternyata kalau kita bahas di sini oh ada private blockchain ada konsorsium gitu kan jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengoptimasi blockchain di company as long as kita bisa tahu dulu nih gitu kan landasan dari blockchain dan sebagainya. Nah, selagi masih di Kak Asih tadi nih, kebetulan ada yang bertanya directly ke Kak Asih gitu kan. Jadi dari I like to ask to Kak Asih gitu kan, in your opinion, what are the key indicator to focus to determine the readiness of company of blockchain tech? Jadi kayak apa sih nih yang ibaratnya company itu siap untuk ngadopsi blockchain tuh indikatornya apa nih? Ini menarik nih karena bahasa indikator ya. Mungkin kasih ada pendapat kira-kira dari ini Kak. Indikator, oke. Aku rasa mungkin lebih ke yang lebih general. Kenapa lebih general? Karena isu ini tidak hanya dihadapin oleh spesifik sektor tertentu sebenarnya gitu ya. Contohnya tadi aku sempat bahas mengenai talent. Ini satu challenge yang sangat luar biasa. Um, Tadi PR pertama mengenai kajian, oke, let's say udah dikaji, ternyata oke, ini isu ini paling cocok pakai blockchain gitu ya. Jadi kita akan pakai blockchain. Oke, lalu kita akan pikirkan lagi, oke, berarti tadi disesuaikan isu-isunya apa, berarti harus menentukan kan mau pakai platform, mau pakai protokol yang seperti apa, mau pakai infrastruktur yang seperti apa. Nah, biasanya yang mengerti ini pun harus adalah seorang talent yang memang secara teknikal paham, kayak Kak Kelvin misalnya gitu. Jadi harus paham, oh, karena kita mau bikin mau seperti ini, nanti aksesnya seperti ini, berarti kita pakai yang seperti apa. Nah, pencarian talent itu tidak mudah, Bapak Ibu dan Ibu ya. Jadi talent, kalau ngomongin blockchain developers, di Indonesia beberapa orang yang saya kenal, mereka bisa udah ngerjain 2 sampai 3 projects gitu. Dan sulit sekali sebenarnya untuk dapat blockchain developer yang memang paham, bisa membangun sebuah apa misalnya tadi kalau ada kebutuhan spesifiknya suatu perusahaan, oh mau bikinnya seperti ini, nah itu seperti apa, atau menggunakan protokol yang udah ada, tinggal uh, seperti apa nih mau menggunakannya. Nah ini juga satu tantangan tersendiri. Kedua, cost tentu saja, aku bilang teknologi ini nggak murah misalnya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita menggunakan yang sudah ada, protokol yang sudah ada, nggak harus start dari awal, yes. Tapi tadi biasanya karena ada proses awal dari mengkaji sampai nanti eksekusi itu pasti aku rasa akan cukup ada costnya gitu ya cukup tinggi. Ketiga, nah ini yang jadi menurut aku yang sangat perlu dipertimbangkan yaitu kalau kita ngomongin sebuah transaksi atau sebuah bisnis, apalagi yang pasti melibatkan banyak stakeholders, lalu kita bikin sebuah blockchain, sering ada isu lack of adoption. Dalam arti saat sudah jadi infrastrukturnya, sudah ada talentnya, sudah ada budgetnya, jadi nih sebuah infrastructure. Tapi ternyata saat mau diimplementasikan yang pakainya perusahaan itu sendiri, itu hanya perusahaan itu sendiri. Yang misalnya kalau kita bayanginnya, contohnya di Indonesia itu ada salah satu perusahaan, mereka itu spesifik untuk pelaporan pajak berbasis blockchain. Mereka sudah punya infrastruktur yang menurut aku sudah cukup baik. Mereka menyiapkan jaringan di mana stakeholders yang berhubungan sama laporan pajak, berarti ada DJPK, DJPB, lalu nanti saat sudah bayar pajak kan pasti melibatkan bank untuk mereka bisa masuk ke dalam suatu jaringan. Jadi saat setiap kita melakukan pelaporan pajak, semua pihak ini bisa melakukan verifikasi data atau pengecekan data bersamaan, lalu saat melakukan pembayaran juga lebih cepat lah prosesnya. Dalam arti kita sebagai pelapor pajak nggak perlu lama gitu. Baik, padahal lagi lapor pajak gitu. Mungkin kan prosesnya harus seperti nunggu dulu dan lain sebagainya. Nah, ini ada sistem yang mereka buat gitu ya. Tapi ternyata tadi karena ada banyak stakeholders yang harusnya terlibat dalam jaringan tersebut, akhirnya mereka nggak bisa menggunakan teknologi ini atau infrastruktur yang mereka udah buat secara menyeluruh karena stakeholders yang lain tidak siap, belum siap untuk masuk ke dalam jaringan ini. Gitu. Nah ini jadi salah satu isu lack of adoption. Jadi sering terjadi sudah karena perusahaannya duitnya banyak,
mereka bisa bikin tim, bahkan mereka bisa nge-train developers mereka untuk bisa masuk ke dalam bahasa-bahasa pemrograman blockchain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata pas sudah buat semua jadi, yang sulit adalah pihak eksternalnya gitu. Kecuali mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang hanya menggunakan internally ya, tapi kan sayang ya, maksudnya kalau hanya sebuah sistem yang decentralized, memang ada banyak tujuan aku rasa, tapi dalam arti hal-hal yang seperti pelaporan pajak yang sebenarnya bisa jadi suatu solusi yang menarik, akhirnya ya nggak bisa digunakan. Akhirnya digunakan internally oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ini saya rasa harus diperhatikan gitu bahwa nanti saat kita bikin sebuah infrastructure siapa yang bisa pakai sih gitu. Karena buat user sendiri kan kita sebenarnya nggak peduli teknologi apa yang digunakan. Kita cuma lihat value-nya di akhir, oh gue dapet ini gitu kan. Tapi nanti stakeholders yang terlibat, baik tadi kalau kita ngomongin supply chain berarti seperti apa prosesnya, apakah nanti setiap barang masuk si apa misalnya driver truknya harus mencatatkan ke blockchain dan seterusnya misalnya seperti itu. Padahal kan ini hanya bagaimana persiapan integrasi berbagai jenis teknologi. Contohnya kalau tadi supply chain, kita bisa pakai Internet of Things. Jadi saat masuk ke suatu port gitu ya perbatasan, si Internet of Things yang akan ngedetect sendiri, nggak perlu si drivernya ngerti bahwa oh gue harus submit harus input nih bahwa udah masuk dan barangnya gitu. Jadi aku rasa um, cycle ini akan bisa menjadi sangat efektif saat seluruh stakeholder siap gitu. Jadi itu aja dari aku ya beberapa hal yang bisa diperhatikan saat mau mengimplementasikan teknologi blockchain. Oke, oke, cukup detail, cukup eh, daging wagyu lah nih pokoknya buat teman-teman ya. Jadi kayak benar-benar dalam buat teman-teman tadi dari cost, dari talent, dari stakeholdernya nih siap nggak sih? Kayak itu pertanyaan menarik juga ya. Karena kalau kita ngomongin blockchain ya kalau kita ngomongin tech lah ya, bukan nggak usah blockchain sampai kan kalau ngomongin tech ya let's say mungkin ada stakeholder yang mungkin belum terlalu paham atau kayak kita kan ada gap ya sometimes orang-orang nyebut kayak oh gap Gen Z dan baby boomers bla 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 bla. Nah mungkin juga jadi consideration nih buat company apakah udah bisa diterima belum nih sama stakeholder atau mungkin sama BOD dan sebagainya gitu kan. Nah mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Kelvin mungkin ada tambahan nih Kak dari mungkin sudut pandang Mas Kelvin tentang indikator apa sih yang perlu ditentukan gitu untuk perusahaan ini siap atau enggak pakai blockchain kalau menurut Kak Kelvin. Udah terjawab semua sih, makasih. Aman ya, benar-benar. Ya, Jadi orangnya emang sama emang use case di sistemnya gitu. benar-benar Aman. jadi talent ini juga jadi penting ya buat teman-teman gitu kan. Gimana caranya? Mungkin nanti nih kita bisa gimana caranya bareng-bareng memperbanyak nih kan talent-talent blockchain yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, kalau tadi mungkin ada specific question ke Kak Asih, ternyata di sini juga ada specific question buat Kelvin nih. Sekalian kita geser ke Kelvin sebentar gitu kan. Jadi ada pertanyaan talking about blockchain types, to ask to Kelvin. The idea ini ngomongin private blockchain lagi ya. Ini karena memang ngomongnya agak agak debatable kayaknya ya. Jadi the idea of private blockchain has been debated since why use blockchain if it's just going to be internal use. Nah, ini juga yang sering jadi unik ya gitu kan. Jadi kayak do you think a private blockchain have real use case? If you have a time series database, would that be a good non-blockchain solution for a company rather than blockchain? Mungkin Kak Calvin juga bisa lengkapin dia ada di kolom Q&A. Kira-kira kalau boleh Calvin, gimana nih Calvin? Berat ya. Oke. Udah, Oke. udah. Ya seperti yang aku mention tadi emang agak counterintuitif di mana private blockchain itu ya kalau di internal doang ya buat apa gitu. Cuma kan eh aku setuju, agak kurang setuju juga untuk gunain private blockchain di suatu institusi. Cuma mungkin suatu kegunaan yang bisa possible, misalkan emang mau bikin sistem, bikin contoh ada use case yang emang mau simple aja dan mau aman. Misalkan mau bikin e-money cuma di kantor itu doang, daripada bikin the system from ground up gitu. Ya langsung aja nge-fork Ethereum public lah, bikin langsung e-money jadi jauh lebih gampang dan yang udah aman. Ya dan intinya ya ada use case tertentu walaupun nggak banyak bisa pergunain itu. Oke, menarik, menarik. Nah, ini juga aku barusan di question ada pertanyaan satu nih yang kayaknya Kak Kelvin mau jawab nih ya tentang emerging teknologi, emerging technology such as sharding and layer 2 solution. Oh, ini udah 4 SKS nih ya kita guys ya.
udah mulai bahasa-bahasa alien yang muncul, tapi kayak kita bisa bahas bareng-bareng juga. Such standing and layer 2 solution are impacting the scalability and efficiency of blockchain infrastructure. How do they fit into the company blockchain strategi? Dari Kak Calvin, ada pendapat untuk pertanyaan ini, Kak? Untuk segala solusi ataupun kategori misalkan sharding layer 2 atau apapun itu, ya semua benefitsnya sama persis dengan apa yang mereka sampaikan, misalkan optimism dia lebih cepat ataupun sebagai macam lah. Tapi di sini gue mau clear the line antara blockchain yang kita tahu dan blockchain yang diperuntukkan untuk company usage. Nah, perusahaan itu kan emang punya kebebasan buat milih blockchain eh, sesuai kegunaan mereka lah. Namun nggak semua blockchain itu sama. Blockchain publik kayak Ethereum atau Bitcoin yang kita tahu itu terkenal untuk transaksi kripto dan emang diperuntukkan untuk itu, bukan cocok untuk semua kebutuhan bisnis. Nah, untuk kasus penggunaan tertentu yang emang perlu banyak kendali, privasi ataupun flow data yang emang spesifik, eh, lebih disarankan untuk menggunakan blockchain yang bisa customizable ataupun bisa customizable kayak Hyperledger dan Corda. Nah, platform ini digunakan untuk kebutuhan perusahaan dalam usage mereka yang lebih cocok aja dibanding Ethereum, dibanding blockchain yang kita tahu itu sih. Oke, oke. Jadi kalau kita ngomongin apa sih yang fit sama company ya, tadi teman juga teman-teman, depends ya. Kalau tadi kayak mungkin Ethereum, Bitcoin itu mungkin lebih ke transaksi, atau kalau buat teman-teman yang lebih banyak customable dan sebagainya, tadi juga sempat disinggung beberapa contohnya oleh Mas Calvin gitu kan. Nah, next nih ada mungkin bisa kasih dari Kak Calvin bisa bantu jawab nih, tapi tadi sempat disinggung juga. Ini menarik langsung dari industri kayaknya. Jadi ada yang nanya di question juga. Biasanya teman-teman juga kalau nanya mungkin bisa tulis namanya ya. Jadi kayak seru nih. Tapi dari kesehatan, ini menarik. Ada yang nanya, saya dari perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan estetika. Ini mungkin skincare gitu kan, atau kesehatan. Nah, ditanya, apakah ada contoh implementasi blockchain di sektor ini? Mungkin ganti ke kasih dulu nih. Kira-kira kasih ada nggak sih penerapan blockchain tapi buat bidang kesehatan dan estetika nih, Kak? Hmm. Aku rasa oke, estetika biasanya kalau kita lihat biasanya mereka banyak punya alat ya. Ada nggak sih alat medis yang digunakan di rumah sakit kah ataupun di klinik. Nah, tadi kalau kita bahas supply chain, dan ini isu yang sebenarnya muncul mulai terasa urgensinya sebenarnya saat pandemi. Jadi kalau kita ingat dulu pandemi itu banyak saudara atau teman kita yang akhirnya saat kena mereka harus pakai ventilator ya gitu, dan ternyata itu juga salah satu alat yang nggak semua rumah sakit punya. Ataupun dulu itu karena masih saat pandemi, aku ingat banget setiap orang yang mentreat si apa namanya petugas kesehatan yang mentreat pasien ini, mereka harus pakai pakaian khusus yang ternyata itu juga gampang habis. Nah, jadi salah satu bentuk supply chain yang menarik adalah misalnya saat sebuah rumah sakit mereka mencatat nih kan supply mereka ada berapa banyak sih di rumah sakit saat ini, baik itu tadi apa saya lupa nama sebutan bajunya tuh apa gitu ya. Baju itu ataupun tadi alat-alat kesehatan lainnya gitu ya yang dibutuhkan, oksigen, tabung oksigen dan seterusnya, ada supply-nya, ada catatannya gitu ya. Dan yang menarik adalah nanti setiap kalau misalnya supply-nya itu kelihatan sudah minim gitu ya, dan based on analisis data bahwa biasanya kalau sudah sekian supply-nya dalam waktu berapa hari udah akan habis nih. Jadi sebelum habis sudah ada notifikasi ke pihak distributor bahwa ada request nih bahwa ini supply chain bahwa supply sebuah produk di rumah sakit akan habis, jadi mereka udah bisa melakukan pengiriman karena udah tahu, udah dianalisis juga datanya bahwa oh, oke, kalau pengiriman dari tempat distributor sampai ke rumah sakit itu berapa lama. Jadi bayangkan sistemnya menjadi lebih efisien setiap ada supply seperti itu. Termasuk aku rasa juga di klinik kecantikan mereka punya banyak alat. Biasanya klinik kecantikan malah lebih punya banyak alat ya, setelah aku tuh laser dan sebagainya. Itu gimana mereka supply-nya itu bisa terus in stock, jadi nggak pernah kehabisan gitu. Jadi setiap sudah mulai minim bisa ada notifikasi ke pihak distributor maupun produsen bahwa nih ada kebutuhan lagi nih, demand dari rumah sakit ataupun klinik gitu. Jadi itu salah satu yang menarik. Dan yang satu lagi aku rasa yang paling baik untuk user ya tadi health record sebenarnya ya kalau di sisi kesehatan, karena um, kalau ngomongin penyimpanan data tadi, aku rasa ini jadi sesuatu yang sangat sensitif bahwa
kita sebagai individu harusnya kita yang punya akses sepenuhnya terhadap catatan kesehatan kita. Mungkin dua itu sih contoh besar ya kalau aku bilang di sektor kesehatan. Oke, gimana teman-teman ya? Jadi buat Mbak atau Mas yang nanya nih, yang kerja di bidang kesehatan, mungkin bisa dieksplor nih kan dari adopsi tadi kalau udah dikasih mungkin dari segi supply chain-nya gitu, otomatisasi juga gitu kan, dan juga dari segi health datanya nih, data kesehatannya, karena itu juga bakal mempermudahkan ya, karena memang salah satu yang menarik adalah mungkin kayak kita kan biasanya kalau ke dokter, kalau aku pikirin selalu ditanya lari obatnya apa gitu kan, itu kan hal common yang mungkin setiap rumah sakit manapun kita berada ditanya itu gitu kan. Tapi mungkin kalau udah ada satu bank data gitu kan integrasi, mungkin itu nggak perlu ditanya lagi karena semua rumah sakit mungkin udah on chain, udah keintegrasi dan data itu udah bisa data-data umum gitu kan. Itu bisa mempermudah cepatnya proses penanganan mungkin jika itu udah ada gitu kan. Nah kalau dari Kak Calvin gimana kira-kira tambah nggak nih tentang contoh mungkin dari bidang kesehatan kalau di blockchain kayak apa nih Kak Calvin? Aku mau lebih ke ngasih real case di Indonesia aja. Aku spill dikit, semoga nggak NDA ya, harusnya nggak. Oke oke. Jadi ada suatu pihak yang besar di Indonesia, mereka besar, dan mereka itu lagi mengadakan pilot project atau project uji coba untuk melakukan medical record on chain tadi. Hmm. Udah mulai jalan dan let's see lah ke depannya. Segitu aja Oke. sebenarnya. Oke, berarti di Indo udah mulai ada nih ya? Atau jangan-jangan perusahaan kakak yang nanya nih, Eh, tapi eh, ngetes apa confidential lah. confidential ya. Ya teman-teman, let's see aja nih. Berarti udah ada lah satu perusahaan mungkin di Indonesia yang udah ongoing ke sana nih, menarik teman-teman. Jadi itu salah satu case menarik. Dan by the way juga di sini teman-teman, pasti kan banyak dari industri macam-macam gitu kan. Ini feel free ya teman-teman kalau ada yang mau nanya, mau dong, gue di industri A nih, gimana contohnya ya? Nah, kebetulan ada Pakara nih gitu kan. Dari segi base ada Kak Asif, dari segi teknikal ada Kelvin, bakal cocok banget bisa langsung ditanyain gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya juga aku mau ada satu pertanyaan yang mungkin tadi ada di list kita sih ya, dan cukup menarik pengen aku tanyain ngomongin tentang blockchain juga gitu kan. Kalau kita ngomongin company, ada satu yang belum kita bahas tadi sempat dan aku rasa menarik kalau kita angkat itu dari segi regulasinya nih. Dalam artinya tadi mungkin sempat juga disinggung sama Kak Asih gitu kan. Mungkin simpel aku mau nanya kayak ketika kita perusahaan mau bikin sesuatu di blockchain atau perusahaan udah existing sekarang terus mau shifting ke blockchain, ada nggak sih regulasi yang harus dipenuhi? Misalnya, aku nggak tahu kalau nggak salah, misalnya ada apakah harus ganti KBLI, mungkin kalau per PTN ya, KBLI harus ganti atau gimana gitu. Nggak tahu nih kalau mungkin dari kasih dulu gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Kak regulasi yang perlu dipenuhi dulu untuk company ini yang mau shifting ke blockchain Kak kira-kira Kak? Hmm. Sebenarnya kalau menurut aku pertama harus mendasar dulu. Contohnya teman-teman punya perusahaan, bikin perusahaannya itu perusahaan apa sih core bisnisnya gitu kan? Hmm. Apakah memang pengembangan teknologi blockchain? Kalau itu spesifik, sangat spesifik. Oke, misalnya mau bikin protokol dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau ini ternyata suatu perusahaan yang sebenarnya, oh saya di supply chain nanti, saya distributor dan sebagainya, berarti kan sebenarnya udah ada secara set core bisnis pengaturan di Indonesia untuk perusahaan distributor misalnya. Berarti ikutin pengaturan yang ada gitu kan. Karena ini masih jadi satu mindset yang menurut aku kurang tepat. Bahwa seakan-akan kalau menggunakan blockchain, harus ada regulasi khusus gitu. Karena blockchain itu teknologi yang tugasnya kan cuma membantu sebuah industri yang ada, yang sedang berjalan gitu. Dan industrinya biasanya udah ada spesifik sektornya. Tadi kalau di sisi keuangan agak PR mungkin karena biasanya produk atau layanan yang baru di sebuah perusahaan di financial sector itu harus beli izin, baik itu dari BI ataupun OJK misalnya. Dan di OJK sendiri sudah ada sandbox-nya, blockchain based sandbox, di mana jadi kalau nanti ternyata kita bingung nih, ternyata masuk ke mana nih ya bisnis model kita gitu ya, bisa banget kita masuk ke sandbox tersebut, nantinya akan di clustering oleh OJK, oh masuk ke sini, dan seterusnya gitu. Atau kalau ini baru sama sekali ya nanti akan jadi kita tuh jadi seperti partner untuk pengawasan gitu ya, dalam arti OJK akan belajar dari sistem yang kita jalankan ini, sistem yang bisa kita jalankan, dan akan dibentukkan nanti misalnya cluster khusus yang baru atau seperti apa. Nah, aku rasa ini juga jadi satu hal yang baik. Tapi di satu sisi yang mau aku tekankan adalah bukan semua yang menggunakan blockchain itu berarti harus
oh harus ada regulasinya nih khusus gitu. Enggak, tapi yang aku setujui adalah bahwa tadi kalau produknya ternyata nih, karena produknya nggak bisa nih kalau di-compare dengan produk yang lain. Contohnya kayak kripto sebagai komoditas. Dan kalau kripto di-compare sama komoditas yang lain, oh kayaknya sulit. Makanya punya regulasi khusus. Karena produk dari teknologinya gitu. NFT-nya mungkin nanti lagi banyak dikaji. Masuknya kemana nih kayaknya kalau masuk ke kripto nggak bisa karena karakternya beda dan seterusnya. Nah mungkin nanti ada pengaturan khusus itu possible. Tapi kalau teman-teman di sini hanya mengimplementasikan sebuah teknologi yang pada dasarnya hanya membantu sebuah sistem bisnis yang saat ini dijalankan supaya lebih efisien, lebih efektif, lebih murah gitu ya. Nggak harus ada regulasi spesifik kok harus bikin ini berarti harus pakai regulasi apa? Sebenarnya enggak gitu. Tapi di satu sisi um, bisa jadi juga kalau memang ini aplikasi yang cukup baru misalnya oh kita bikin satu aplikasi yang mungkin belum banyak gitu ya misalnya kayak metaverse aja sebenarnya ada core bisnisnya gitu kan antara kalau social media ataupun gaming platform biasanya nah dua ini kan juga sudah ada pengaturan Indonesia cukup clear terkait dua sistem semacam ini gitu jadi itu nah jadi kalau teman-teman yang penting satu hal jangan terlalu khawatir gitu ya untuk implementasi yang pasti core bisnisnya apa dipahami dulu oke ada regulasi LCD karena user sendiri pun kan tadi aku bilang banyak loh sebenarnya perusahaan-perusahaan baik yang private maupun public owned perusahaan yang mereka sudah pakai blockchain tapi mereka nggak promosi mereka nggak bilang oh gue pakai blockchain loh karena users nggak tahu nggak ngerti blockchain itu apaan gitu cuma tahu oh, blockchain ada di balik kripto tapi nggak tahu itu apa jadi mereka nggak promote tapi udah banyak bahkan bank-bank BUMN mereka pakai blockchain mereka nggak pernah mempromosikan oh bang kita pakai blockchain loh kita cuma sebagai user oh kita tahu values-nya jadi kalau remittance kita lebih murah lebih cepat misalnya gitu jadi aku rasa untuk regulasi itu penting betul, tapi kita harus paham dulu teknologi itu nggak bisa diregulasi. Yang bisa diregulasi adalah produk dan aplikasinya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mau implementasi, jadi jangan khawatir, tapi harus paham, paham dalam arti regulasi di core bisnisnya mereka sendiri gitu bahwa oke kalau bikin supply chain itu berarti ada pengaturan yang seperti apa dan lain sebagainya. Kalau untuk dari sisi keuangan di financial sector sudah ada sandbox-nya di OJK. Jadi kalau tertarik bisa banget coba-coba di OJK gitu. Tidak semenakutkan yang dibayangkan. Um, dan banyak sekarang saat ini kalau aku bilang individuals di Web3 space sudah semakin banyak silahkan ngobrol sebanyak-banyaknya konsultasi untuk cari tahu bahwa apa seperti apa tapi yang pasti tidak semenyeramkan yang dibayangkan bahwa karena banyak beberapa tahun yang lalu mungkin masih jadi suatu ketakutan tersendiri sehingga banyak teman-teman yang mereka mau mengimplementasikan blockchain akhirnya khawatir takut mereka akhirnya ke luar negeri nggak jadi bangun di Indonesia itu kan sangat disayangkan gitu ya jadi um, tadi aku bilang sekarang sudah mulai banyak fasilitas yang diberikan kayak sandbox gitu kan bahkan Kominfo juga lagi coba lihat regulatory sandbox ya nanti gimana caranya supaya teman-teman ini bisa ada di Indonesia berkembang gitu itu mungkin pandangan dari aku kalau terkait regulasi. Oke, baik, kasih thank you nih atas jawabannya. Jadi memang buat teman-teman kalau ngomongin regulasi gitu kan, jadi basicnya kalau tadi kasih ya sebenarnya back to basic ke sektor masing-masing gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin yang perlu di notes kalau keuangan sih kayaknya, karena ya kalau kita ngomongin keuangan kan, ya apakah menghimpun dana itu mungkin beda case lagi ya. Jadi kayak tadi kalau kata kasih kalau finance dan sebagainya mungkin ada OJK Sembol dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau yang lain sih bisa ngikutin aturan masing-masing. Karena kalau tadi kata kasih ya teknologi itu bukan untuk diatur, tapi yang diatur adalah produk dan aplikasinya gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Dari Mas Gavin mungkin ada tambahan nggak nih kalau dari hal regulasi ini? Agak di luar spesialisasi aku sih, tapi mantap banget kasih. Aku banyak belajar. Paling aku pengen nyampein untuk para developer di luar sana, gak usah pusingin dulu regulasi, inovasi dulu aja. Jangan sampai ketahan inovasi. Gitu. Oke, betul-betul. Jadi kalau tadi juga masih sejalan lah ya. Jadi memang at least kayak teman-teman jangan sampai kalau dikasih ada yang ya parno atau ketakutan pada akhirnya malah bikin di luar kayak enggak kok gitu. Justru mungkin di sini ya ada asosiasi juga itu perannya teman-teman ya. Jadi gimana cara bisa nangin teman-teman gitu kan. Mungkin tentu juga kalau ada developer sini bisa connect ke ASI, ke asosiasi gitu kan untuk bisa tahu gitu kan. Dan kalau tadi kata asosiasi ya nggak perlu takut untuk develop gitu kan. Yang penting teman-teman tetap berjalan masing-masing aja karena tidak semenakutkan itulah kalau kata KS tadi gitu kan.